Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit virus corona. Nah, anak-anakku, pada minggu yang lalu Pak Theo sudah menjelaskan tentang tugas gereja yang pertama, yaitu gereja yang menguduskan atau liturgia. Nah, pada hari ini Pak Theo akan menjelaskan tugas gereja yang kedua, yaitu gereja yang mewartakan atau kerigma. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, sebelum meninggalkan dunia ini, Yesus Kristus Sang Putra bersabda kepada para murid, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya Bapa, bersabdalah juga kepada kami saat ini agar Kau mampukan untuk mendalami materi dalam pertemuan ini dengan tulus ikhlas. Ya Allah, anugerahkanlah juga kepada kami akal budi yang bijaksana dan hati yang mencintai, agar kami rela membaktikan diri untuk terlibat aktif dalam karya pewartaan gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, gereja pasti telah mendengar dan membaca firman Tuhan Yesus. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lebih jelas lagi dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16 yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, firman ini tidak hanya berlaku pada zaman para rasul saja, tetapi juga bagi kita semua pengikut Kristus Yesus pada zaman modern sekarang ini, bahwa kita wajib untuk mewartakan Injil, tentu saja dengan cara yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, marilah kita membaca bacaan Injil kitab suci dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah kutunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.'" Nah, anak-anakku, tadi kita sudah membaca sebuah perikop dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 tentang perintah untuk mewartakan atau memberitakan Injil. Nah, sekarang marilah kita membaca dokumen ajaran gereja tentang tugas pewartaan atau kerigma. Sebab seperti putra diutus oleh Bapa, begitu pula ia sendiri mengutus para rasul. Sabdanya, "Pergilah, ajarilah semua bangsa, dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman."
Nah, perintah resmi Kristus itu mewartakan kebenaran yang menyelamatkan oleh gereja diterima dari para rasul dan harus dilaksanakan sampai ujung bumi. Maka gereja mengambil alih sabda rasul. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus ayat 9 ayat 16. Maka dari itu gereja terus-menerus mengutus para pewarta sampai gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya, dan mereka sendiri pun melanjutkan karya pewartaan Injil, sebab gereja didorong oleh Roh Kudus untuk ikut mengusahakan agar rencana Allah yang menetapkan Kristus sebagai asas keselamatan bagi seluruh dunia terlaksana secara efektif. Dengan mewartakan Injil, gereja mengundang mereka yang mendengarnya kepada iman dan pengakuan iman, menyiapkan mereka untuk menerima baptis, membebaskan mereka dari perbudakan kesesatan, dan menyaturagakan mereka ke dalam Kristus, supaya karena cinta kasih mereka bertumbuh ke arah Dia hingga kepenuhannya. Nah, dengan usaha-usahanya, gereja menyebabkan bahwa segala kebaikan yang tertaburkan dalam hati serta budi orang-orang atau dalam upacara-upacara dan kebudayaan para bangsa sendiri bukan saja tidak hilang, melainkan disehatkan, diangkat, dan disempurnakan demi kemuliaan Allah, demi tersipu-sipunya setan dan kebahagiaan manusia. Setiap murid Kristus mengemban beban untuk menyiarkan iman kepada sekadar kemampuannya. Setiap orang dapat membaptis orang beriman, tetapi tugas iman malah melaksanakan pembangunan tubuh Kristus dengan mempersembahkan kurban Ekaristi. Dengan demikian terpenuhilah sabda Allah melalui nabi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya besarlah namaku di antara para bangsa, dan di setiap tempat dikorbankan dan dipersembahkanlah persembahan murni kepadaku. Begitulah gereja sekaligus berdoa dan berkarya agar kepenuhan dunia seluruhnya beralih menjadi umat Allah, tubuh Tuhan dan kenisah Roh Kudus, dan supaya dalam Kristus kepada semua orang dipersembahkan kepada Sang Pencipta dan Bapa semesta alam segala hormat dan kemuliaan. Nah, sekarang kita masuk pada tugas mewartakan dalam gereja Katolik. Dalam diri Yesus dari Nazaret, sabda Allah tampak secara konkret manusiawi. Penampakan itu merupakan puncak seluruh sejarah pewahyuan sabda Allah. Tapi oleh karena sabda itu sudah menjelmakan diri dalam sejarah dan tidak dapat tinggal dalam sejarah untuk selamanya, untuk mempertahankan hasilnya bagi semua orang, sabda itu harus menciptakan bentuk-bentuk lain yang di dalamnya sabda itu dapat hadir dan berbicara. Nah, ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja Katolik. Yang pertama, sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja. Yang kedua, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif. Dan yang terakhir, sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Nah, dari ketiga bentuk pewartaan tersebut di atas saling berhubungan satu sama lain. Pewartaan aktual gereja masa kini berdasarkan dan merupakan kesinambungan dari pewartaan para rasul dan pewartaan kitab suci yang diwariskan kepada kita. Ada perbedaan antara sabda Allah dalam ajaran para rasul dan Alkitab dan sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja. Oleh karena itu, wahyu selesai dengan kematian para rasul, maka dasar normatif juga sudah diletakkan. Segala pewartaan selanjutnya tergantung pada norma itu. Tugas pewartaan tidak lain adalah mengaktualisasi apa yang disampaikan Allah dalam Kristus sebagai mana diwartakan para rasul. Dengan demikian, sabda Allah sungguh datang kepada manusia
dan menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan melaksanakan pewartaan gereja. Pewartaan sabda Allah oleh gereja bukan hanya sekedar informasi mengenai Allah dan Yesus Kristus, melainkan sungguh-sungguh menghadirkan Kristus yang mulia. Di dalamnya Kristus menyelamatkan, menyembuhkan hati dari setiap orang yang mendengar dan membuka diri terhadap sabda yang disampaikan itu. Kristus membebaskan kita dari dosa melalui sabdanya. Nah, dalam mewartakan sabda Allah, kita dapat mewartakannya secara verbal melalui kata-kata atau kerikma, tetapi juga dengan tindakan atau materia. Pola pewartaan itu adalah pewartaan verbal atau kerikma. Pewartaan verbal pada dasarnya merupakan tugas hierarki, tetapi para awam diharapkan untuk berpartisipasi dalam tugas ini, misalnya sebagai katekis, guru agama, fasilitator, pendalaman kitab suci, dan sebagainya. Bentuk-bentuk pewartaan masa kini antara lain khotbah atau homili. Khotbah adalah pewartaan tematis. Homili adalah pewartaan yang berdasarkan suatu perikop kitab suci. Kedua-duanya merupakan pewartaan dari mimbar. Khotbah dan homili yang baik harus menyapa manusia, walaupun secara lahiriah terjadi komunikasi satu arah, tetapi khotbah yang baik harus dapat menciptakan komunikasi dua arah secara batiniah. Kemudian bentuk pewartaan yang kedua adalah pelajaran agama. Dalam pelajaran agama diharapkan para guru agama mendampingi para siswa untuk menemukan makna hidupnya dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Pelajaran agama adalah proses pergumulan hidup nyata dalam terang iman. Kemudian bentuk pewartaan yang ketiga adalah katekese umat. Katekese umat adalah kegiatan suatu kelompok umat di mana mereka aktif berkomunikasi untuk menafsirkan hidup nyata dalam terang Injil yang diharapkan berkelanjutan dengan aksi nyata sehingga dapat membawa perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan yang bentuk pewartaan yang terakhir adalah pendalaman kitab suci dan sebagainya. Pendalaman kitab suci dapat dilakukan dalam keluarga, kelompok, atau pada kesempatan-kesempatan khusus seperti pada masa Prapaskah atau APP, masa Advent, dan pada bulan kitab suci atau bulan September. 3 tugas pewartaan mengaktualisasi sabda Tuhan yang disampaikan dalam Kristus sebagaimana diwartakan oleh para rasul. Usaha mengaktualisasi sabda Tuhan itu mengandaikan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi. Ada 2 tuntutan pewartaan sebagai berikut ini. Yang pertama, mendalami dan menghayati sabda Allah. Pengenalan dan penghayatan yang diwartakan adalah sabda Allah. Orang tidak dapat mewartakan sabda Allah dengan baik jika ia sendiri tidak mengenal dan menghayatinya. Oleh sebab itu, kita hendaknya cukup mengenal, mengetahui, dan menghayati isi kitab suci, ajaran-ajaran resmi gereja, dan keseluruhan tradisi gereja, baik gereja universal maupun gereja lokal. Kita hendaknya senantiasa membekali diri dengan berbagai bacaan, penataran, dan macam-macam pembekalan lainnya. Yang kedua, mengenal umat atau masyarakat konteksnya. Pengenalan latar belakang dari orang-orang yang kepadanya sabda Allah akan disampaikan tentu sangat penting. Kita harus mengenal jiwa dan budaya mereka. Dengan kata lain, pewartaan kita harus sungguh menyapa para pendengarnya, harus inkulturasi. Karena itu, pengenalan dan kepekaan terhadap lingkungan budaya seseorang atau masyarakat sangat dibutuhkan. Pengenalan akan lingkup budaya dapat kita timba dari berbagai bacaan dan ketertiban kita yang utuh kepada manusia dan budayanya. Kita hendaknya menyatu dengan mereka
yang kepadanya kita akan mewartakan kabar gembira. Menghayati tugas pewartaan dalam hidup sehari-hari sebagai orang Katolik, berteguhlah dalam iman. Ketika menghadapi aneka kesukaran dalam perutusan evangelisasi, mungkin kalian akan dicobai untuk berkata seperti Nabi Yeremia, "Ah, Tuhan, aku tidak pandai bicara karena aku ini masih muda." Tetapi Tuhan akan berkata kepada kalian juga, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, engkau harus pergi." Kapan saja kalian merasa tidak cakap, tidak mampu dan rapuh dalam mewartakan dan memberi kesaksian iman, jangan takut. Evangelisasi bukanlah prakarsa kita. Evangelisasi tidak bergantung pada bakat-bakat kita. Evangelisasi adalah sebuah tanggapan yang setia dan taat pada panggilan Tuhan, dan karena itu bukan tergantung pada kekuatan kita, melainkan pada kekuatan Tuhan. Santo Paulus mengetahui hal ini dari pengalaman, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Untuk alasan ini, saya menyemangati kalian untuk membuat doa dan sakramen-sakramen sebagai pondasi kalian. Evangelisasi yang asli lahir dari doa dan dilanjutkan dengan doa. Kita pertama-tama harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Agar mampu bercakap-cakap tentang Tuhan, dalam doa kita mempercayakan pada Tuhan orang-orang yang kepada mereka kita telah diutus, memohon Dia agar menjamah hati mereka. Kita mohon Roh Kudus untuk menjadikan kita alat-alat untuk keselamatan mereka. Kita mohon Kristus untuk menaruh kata-katanya di bibir kita dan untuk menjadikan kita tanda-tanda cinta kasih-Nya. Secara lebih umum, kita berdoa bagi misi seluruh gereja seperti telah dengan jelas diperintahkan Yesus. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Temukanlah dalam perayaan Ekaristi mata air kehidupan iman dan kesaksian Kristen. Dengan secara berkala menghadiri perayaan Ekaristi setiap minggu dan kapan saja kalian bisa hadir dalam sepekan, datanglah ke sakramen Tobat secara berkala. Hal ini merupakan perjumpaan yang istimewa dengan belas kasih Allah saat menyambut kita, mengampuni kita, memperbarui hati kita dalam cinta kasih. Berupayalah menerima sakramen penguatan atau krisma jika kalian belum menerimanya, dan mempersiapkanlah dengan penuh perhatian dan komitmen. Sakramen penguatan seperti sakramen Ekaristi ialah sakramen perutusan, karena memberikan kepada kita kekuatan dan cinta kasih dari Roh Kudus untuk mengakui iman kita tanpa takut. Saya juga mendorong kalian untuk melaksanakan adorasi Ekaristi, menggunakan waktu untuk mendengarkan dan bercakap-cakap dengan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus menjadi sumber semangat perutusan. Nah, jika kalian mengikuti jalan ini, Kristus sendiri akan memberikan pada kalian kemampuan untuk setia, penuh terhadap sabdanya, dan menjadi saksi yang setia dan bersemangat atas Dia. Kadang-kadang kalian akan dipanggil untuk memberikan bukti dari ketekunanmu, khususnya ketika sabda Allah menemui penolakan atau tantangan. Di wilayah-wilayah dunia tertentu, sebagian dari kalian menderita oleh fakta bahwa kalian tidak dapat menjalankan kesaksian publik atas iman kalian akan Kristus berhubung dengan kurangnya kebebasan agama. Beberapa teman telah membayar harga dari kenyataan bahwa mereka telah menjadi kepunyaan gereja dengan nyawa mereka. Saya meminta kalian untuk tetap berteguh dalam iman, percaya bahwa Kristus ada di situ kalian pada setiap pencobaan. Kepada kalian pula Ia berkata,
Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah bersama-sama menyimak sebuah referensi dari perikop bacaan Matius 28 ayat 16 sampai 20, dan kita sudah menyimak atau mempelajari bersama-sama tentang gereja yang mewartakan atau kerikma. Nah, anak-anakku, sekarang Pak Theo akan memberikan tugas. Yang pertama, rangkumlah pesan pokok Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 dalam kaitannya dengan tugas pewartaan gereja. Yang kedua, analisislah bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Nah, anak-anakku, silahkan kerjakan kedua soal tersebut, kemudian kirim di classroom. Baik anak-anakku, demikianlah pembahasan kita pada hari ini yang bertemakan tentang gereja yang mewartakan atau kerikma. Semoga anak-anak dapat memaknai apa arti dari gereja yang mewartakan, dan anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan gereja. Anak-anak dapat mewartakan kabar sukacita di tengah-tengah masyarakat maupun di gereja. Baik anak-anakku, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu berkat pencurahan dan perlindunganmu pada hari ini. Kegiatan pembelajaran jarak jauh berjalan dengan lancar. Ya Bapa, berkatilah dan bimbinglah kami. Semoga kami dapat memaknai arti dari gereja yang mewartakan atau kerikma, dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam lingkup gereja dan masyarakat. Kami dapat mewartakan kabar sukacita di tengah-tengah masyarakat maupun gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Untuk kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Silahkan kerjakan kedua soal tersebut, kemudian kirim di classroom. Jangan lupa isi presensi kehadiran. Terima kasih dan berkah dalam. Tetap semangat dan jaga kesehatan.